kematian istri tercinta. Syarat dengan konspirasi politik dan kotornya dunia bisnis. Akankah kebenaran terungkap dan keadilan ditegakkan? Woi, nonton yuk! Balik lagi bareng Ara, gudangnya review film seru buat nemenin waktu luangmu. Kali ini Ara akan nge-review film Jason Momoa dan Isabella Merced yang penuh aksi dan tentunya plot twist yang gak kaleng-kaleng. So now let the story begin. Dibuka dengan pengejaran polisi terhadap seorang tersangka yang malah nekat terjun ke sungai setelah terdesak. Beberapa tahun lalu, keluarga Cooper menghabiskan waktu dengan camping di hutan. Kebahagiaan itu seketika sirna saat Amanda terdeteksi kanker. Amanda bahkan memberi kejutan ulang tahun untuk Rachel di rumah sakit serta hadiah berupa boneka kelinci yang diberi nama Paloma. Her name is Paloma. Oh, it's perfect. Saat Rachel sudah remaja, mereka kemudian mendapat kabar gembira dari sang dokter bahwa akan segera datang obat baru dengan harga murah bagi penderita kanker. This is great news, Ray. Sayang, pengobatan itu tak kunjung dimulai karena CEO Bioprime sengaja menyuap pabrik agar menunda bahkan menarik peredaran obat generik itu. I am so sorry. Ray menonton berita yang mewawancarai politisi serta CEO perusahaan obat tersebut, yakni Simon Keeley. Tanpa diduga, Ray menelpon saluran TV itu dan berbicara langsung dengan Keeley. Ray dengan lugas bertanya alasan Keeley melakukan penyuapan yang hanya dijawab secara diplomatis. Ketidakpedulian Keeley membuat Ray nekat mengancamnya kalau sampai sesuatu terjadi pada istrinya. Ray berhenti saat Rachel memanggil. It's your death sentence. Dad? Dan dapat kita tebak, tidak ada kesembuhan bagi Amanda yang kini menghembuskan napas di pelukan sang anak. Hal itu membuat Ray luar biasa terpukul akan kepergian sang istri. Oh, God. 6 bulan kemudian, Ray yang hancur sepeninggal Amanda berjuang hidup bersama Rachel di tengah berbagai tunggakan, termasuk biaya pengobatan Amanda yang sudah jatuh tempo. Hospital bill? Ray mendapat telepon dari pria yang mengaku memiliki bukti atas kasus penyuapan Keeley dan meminta bertemu langsung dengannya. Setelah meminta Rachel menunggu di rumah, Ray segera pergi mengikuti arahan pria itu. Not gonna happen, Ray. You're gonna sit there and finish that homework. Don't hang up, just stay on the line. Ray nggak sadar kalau sang anak mengikuti dan saat akhirnya bertemu dengan Bennett, si jurnalis, pria itu berkata kalau kasus suap Bioprime melibatkan banyak orang. Sebelum Bennett selesai bicara, tiba-tiba seorang pria menerjang dan membunuh Bennett. Take down Bioprime, we can bring Simon Keeley to his knees. Rachel memanggil sang ayah yang terkejut melihatnya di sana. Ia menyuruh Rachel untuk lari sembari melawan si pembunuh. Melihat ayahnya diserang, Rachel berusaha membantu, tapi dibanting keluar. Bungkus Ray terpecah dan si pembunuh kembali menerjang dan menusuk Ray. Ray juga dilempar keluar, tapi ia berkata pada Rachel kalau semua akan baik-baik saja. Tepat 1 tahun kemudian, Rachel masih berlatih di gym sang ayah. Ia bahkan mengalahkan lawan tandingnya dan nyaris membunuh pria itu kalau tidak dihentikan oleh teman ayahnya. Today I am thrilled to announce a Diana bipartisan Morgan, politisi yang menggelar konferensi pers ini menyatakan kerjasamanya dengan Bioprime terkait pengobatan untuk kanker. Berita itu tersiar di apartemen kumuh Rachel bersama sang ayah.
Dinding apartemen itu dipenuhi oleh usaha penelusuran Ray tentang konspirasi serta pencobaan pembunuhannya dulu yang hanya menemui jalan buntu sampai ia melihat selebaran lelang amal UNICEF yang akan dihadiri Kili. Dan di sanalah mereka berada, tepat di seberang gedung tempat acara itu diadakan. Ray menyusup ke dalam gedung setelah melihat kehadiran Kili. Setelah mengambil seragam pekerja, Ray memasang tanda rusak pada pintu toilet. Ray tiba di acara tepat setelah Kili memberi sambutan. Setelah Shah memprotes Kili akibat pidatonya yang salah-salah tadi, kini ganti Ray yang menghampiri dan sengaja menumpahkan minuman pada celana Kili. Kili terkecoh oleh tanda rusak yang dipasang Ray dan menuju toilet lain. Wait here. Keep a lookout. Ray menyerang pengawal dengan tabung pemadam dan mengacungkan pisaunya pada Kili. Ray mengingatkan Kili atas peringatannya saat siaran berita dulu dan mengorek informasi tentang Bennett. Kili memberi nama Shah. It must have been Vinod Shah. Nothing happens without his sign-off. He's the one that brought me on. Dan saat Ray lengah, pengawal Kili yang sadar menyerangnya. Kili berusaha menembak Ray tapi ditepis dan malah menembak pengawalnya sendiri. Saat Kili kembali berusaha mengambil senjata, Ray memenuhi janjinya untuk membunuh Kili dengan tangan kosong. Ray kembali ke rumah dan segera menyuruh Rachel untuk berkemas. Rachel sadar apa yang baru dilakukan oleh sang ayah dan menolak berbicara dengan Ray. Wow, semakin memanas ya guys. Sebelum lanjut, bolehlah dicolek dulu subscribe-nya. Go pack! Makasih kawan. Pengawal Kili yang selamat diinterogasi FBI dan memberi info kalau si pelaku mengaku sudah memberi peringatan pada Kili. All of them made her suffer, or all made her suffer. Hal itu menjadi petunjuk penting karena mereka langsung mengendus keterlibatan Ray akibat ancamannya saat siaran dulu. All right. Thank you. Mobil Ray terekam di kamera jalan dan tampaklah dua orang lain mengincar mereka. How do you want to handle this? Tiba di motel, Rachel menghubungi Sarah si FBI tanpa sepengetahuan Ray. This is Mika. Gadis itu berkata kalau ayahnya tak bersalah dan kasus Kili hanyalah pembelaan diri. Sarah meminta Rachel untuk membeli handphone sekali pakai agar dapat menghubunginya di nomor pribadi yang tak akan terlacak. Ray menggantungkan lonceng di pintu keluar darurat dan menegur sang anak yang mencuri buku dari lobi. Tapi Rachel marah dan menyalahkan Ray. I know you've always taught me to do the right thing, okay? But we're here because of you. Ray terbangun saat mendengar bunyi lonceng akibat kedatangan dua pria bersenjata. Ia segera membangunkan Rachel dan membawa anaknya keluar. Rachel. Dengan gerakan efisien, Ray menyerang dan membunuh pria itu. Ia kemudian bergulat dengan pria lain yang mendorongnya keluar jendela. Saat pria itu menodongkan senjatanya, Ray menjatuhkannya sehingga tanpa sengaja pria itu menembak dirinya sendiri. Setelah mengambil senjata dan ponsel pria itu, Ray membawa Rachel pergi. Sarah yang baru tiba di apartemen lama Ray mendapat kabar kalau mobil Ray baru saja terlihat kabur dari TKP pembunuhan dua pria. Ray Cooper's vehicle. It was spotted fleeing the scene of a double homicide. Di tempat lain, seorang penjual mobil dibunuh dengan belati oleh pria berdarah dingin. Ia pergi setelah mengambil uang dan senjata serta menukar mobilnya dengan VW Kombi. Ray membawa mobilnya keluar dari jalan agar tidak mudah dilacak dan menemukan panggilan tak terjawab dari Shah pada ponsel yang tadi ia ambil serta memakainya untuk mencari info terkait Shah. Rachel akhirnya memeluk sang ayah, tapi Ray berkata kalau ia harus memburu Shah. Ray lalu menebang pohon kemudian menutup jembatan dan berusaha berlatih menembak tapi tak kunjung mengenai sasaran. Rachel menghubungi Sarah dan bercerita tentang orang-orang yang mengejar mereka. Sarah
menekankan kalau Rachel yang memegang kendali dan berulang kali meminta gadis itu menyebut namanya sendiri. I'm really not. You are in control. Rachel Cooper. Say it again. Rachel Cooper. Saat Ray ingin meninggalkan Rachel, sang anak berkeras ingin ikut I'm coming with you. karena Ray tidak dapat berjanji akan kembali. Setelah beberapa saat, I need you to get out of the car. Ray akhirnya menyerah dan membawa sang putri bersamanya. Put your seatbelt on. Sementara pria misterius ini membuat amunisi sendiri yang ia beri sedikit bumbu berdaya ledak. Ray dan Rachel tiba di kediaman Shah, orang yang menurut Kili bertanggung jawab atas kematian Bennett. Meski bingung melihat VW kombi yang tiba-tiba muncul, Ray nggak ambil pusing dan meninggalkan tempat itu. Tak lama setelah Shah meninggalkan rumahnya, ban mobil yang ditumpangi keluarganya pecah karena paku yang disebar Ray. Rombongan Shah dan pengawalnya memasuki terowongan, tapi sebuah pohon roboh melintang di tengah jalan. Shah menyuruh mereka untuk mundur dan tiba-tiba bulldozer muncul menggulingkan mobil pengawal Shah. Shah panik dan meminta supirnya untuk menerobos pohon di depan. Sementara VW kombi ini berhenti tepat di depan mobil Shah yang terjebak dan menghabisi pengawal Shah. Shah yang keluar dari mobil ditahan Ray yang menanyakan tentang kematian Bennett. Di sini Shah malah bilang kalau beberapa orang berkuasa akan mencari gadis yang kehilangan orang tuanya. Pretty soon some very powerful people are going to be looking for a little girl who lost both her parents. Interogasi Ray terhenti karena Shah ditembak. Dan segera ia lari bersama Rachel, meski si pembunuh berhasil menembak ban mobil Ray. Saat menepi, Rachel berkata kalau si pembunuh adalah orang yang sama dengan di kereta dulu. That was the man from the subway. We have to go. Let's go. Ray dan Rachel pergi dengan mobil derek curian dan melihat VW kombi si pembunuh serta mobil polisi di tempat makan. Ray dan Rachel masuk ke tempat itu. Ray duduk tepat di samping Santos si pembunuh. Something for you, darling? For years, I hunted them one by one. Then you understand. I do. Santos Aduh. bersimpati atas kejadian yang menimpa keluarga Cooper. Ia memberitahu Ray nama bosnya, yakni Diana Morgan. dan menerima tantangan Ray untuk kembali bertemu. Rachel? Sarah kepikiran dengan keterlibatan Rachel yang notabene masih anak-anak dalam kasus ini dan berkata ingin membantu Rachel. I feel like I need to protect her. Sementara FBI menelusuri jejak Ray yang mencuri mobil derek. Dan disinilah kita sekarang. It's on your right, it's on your right. Mengikuti pengejaran Ray yang akhirnya terpaksa meninggalkan mobil karena kemacetan. Para polisi terus mengejar Ray yang terpojok menuju atap, termasuk Sarah yang berkata akan membantunya serta berulang kali meminta lawan bicaranya menyebut namanya. I don't know you. Your father was a good man. Say your name. Rachel. I'll see you soon. Rachel. Come on, just say your name. Rachel Cooper. Pantes tadi Santos memanggilnya Rachel. karena Ray telah meninggal di stasiun dulu. Dan selama ini Rachel menghidupkan persona sang ayah. Your name is Rachel Cooper. 18 years of age. Rachel tersadar dalam kondisi terikat dalam ambulans, tapi gadis ini kembali melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri.
Rachel lalu menunjukkan sisi rapuhnya ketika ia berimajinasi sedang tidur di atas pangkuan sang ayah. There you are. Nobody cares about stopping them besides me. Will I ever get to see you and Mom again? Rachel hadir di tengah orasi Diana bersamaan dengan Santos yang juga ada di tempat itu. Rachel membuntuti Diana ke kantor. Setelah menaruh barangnya di jendela belakang gedung, Rachel lolos pemeriksaan. Saat ia kembali mengambil barangnya, Rachel memakai jaket milik sang ayah. Rachel mencari Diana, tapi Santos menemukannya dan melemparnya keluar. Santos memburu Rachel dan berusaha menembak anak itu. Rachel merebut pistol Santos, tapi ia ditarik jatuh ke kolam. Santos bahkan mencekik dan menahannya di dalam air sampai gadis itu lemas dan berhenti bergerak. Santos menjadi lengah dan Rachel berhasil membalikan keadaan, bahkan mengakhiri nyawa sang pembunuh profesional. Get up, sweet girl. Dengan memegang HP-nya, Rachel mendatangi Diana dan berkata akan menelepon FBI agar Diana mengakui keterlibatannya dengan Bioprime. Diana berusaha membujuk Rachel dan berkata ia akan menolong gadis itu dengan menghapus semua tuntutan atasnya sehingga ia bisa memiliki kehidupan yang baru. Rachel menghentikan bualan Diana dan dengan pisau di lehernya, Diana mengakui keterlibatannya dalam kasus suap Bioprime dan ialah dalam kasus pembunuhan Bennett dan Ray karena ingin menduduki kursi Senat. Rachel tiba-tiba meninggalkan Diana. Dan keesokan harinya Rachel pergi dengan identitas baru serta mengirim email berisi rekaman pengakuan Diana pada Sarah. Saluran berita ramai menyiarkan penangkapan Diana atas segala tindak kriminal yang ia lakukan selama ini, sementara Rachel pergi menuju hari yang baru. And they begin. Beneran gak kaleng-kaleng kan plot twistnya? Belajar dari bencana akibat sikap tidak menurut Rachel, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. So, review apa lagi kita? Tulis requestmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di next video. Dan terakhir, salam pecinta film.